Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jungkon Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rahel Novi Widi Cahyani. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin bertemu dengan seorang pejabat, pastilah kita akan membuat satu perjanjian. Kapan dia punya waktu, sehingga waktunya diatur dan kemudian kita bisa bertemu dengan pejabat itu dengan waktu yang tepat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menetapkan satu waktu bagi kita, kapan kita bisa bertemu dengan Dia, kapan Dia berkenan ditemui, dan kapan Dia bisa memberikan pertolongannya itu untuk kita. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya berikan judul Waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ayat yang sudah kita baca bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan waktu kepada kita, waktu Dia berkenan untuk bertemu dengan kita, waktu Dia berkenan untuk menolong kita. Kapan itu? Saat ini, hari ini. Firman Tuhan katakan, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Dia masih berikan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang pertama di situ dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita yang tidak menghargai waktunya Tuhan. Ketika Tuhan berkenan untuk kita temui, ketika Tuhan berkenan untuk menolong kita, kita malah punya alasan-alasan untuk kita tidak mau menikmati waktunya Tuhan. Kita mengatakan aku belum siap, aku masih sibuk dan lain sebagainya. Sehingga kita terlewat dari waktu Tuhan, kita terlewat dari kesempatan yang Tuhan berikan, dan juga kita terlewat dari berkat yang seharusnya kita terima. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan berikan kepada kita janjinya, hari ini adalah hari Tuhan menolong kita. Waktu ini adalah waktu Tuhan berkenan untuk kita temui. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita menikmati berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kata menyesal lagi dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal apa. Yang pertama kita akan melihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 9 sampai 9. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, saudara, jangan menyia-nyiakan kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita
untuk beribadah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk beribadah dari rumah, ibadah online. Kita tidak pernah terpikir di waktu-waktu yang lalu ketika kesempatan ibadah masih seluas-luasnya diberikan kepada kita. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu untuk datang beribadah di dalam persekutuan di rumah ibadah. Tetapi ketika datang waktunya ada virus corona dan kita semua harus beribadah di rumah, banyak juga alasan-alasan yang dikemukakan. Enakan ibadah di gereja, bisa bareng-bareng dan lain sebagainya. Ibadah di rumah kurang ini dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kita syukuri, kita pergunakan waktu, sekalipun kita harus beribadah dari rumah. Tetapi satu hal yang kita yakin dan percaya, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, bahwa saat ini, waktu inilah waktunya Tuhan berkenan untuk kita temui. Dimanapun kita beribadah, baik kita beribadah di rumah saat ini, yakinlah Yesus hadir di dalam keluarga kita. Yesus hadir di dalam persekutuan, di dalam rumah kita masing-masing. Karena inilah waktunya Dia berkenan untuk ditemui. Karena inilah waktunya Dia menolong di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena akan datang waktunya, mungkin kita sudah tidak bisa beribadah sama sekali. Oleh sebab itu marilah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita pergunakan waktu yang ada ini hanya untuk mendengar dongeng-dongeng, mendengar cerita-cerita tahayul dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya mempunyai sedikit waktu untuk kita bersekutu, untuk kita mendengar firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau hidup yang sekarang, ibadah itu memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan sukacita dan semangat dalam kehidupan kita menghadapi segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Makanya di sini dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jangan lagi main-main dalam ibadah. Jangan lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita beribadah. Selanjutnya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan beritakanlah firman. Memberitakan firman bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas majelis, tetapi itu menjadi tugas kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ada pujian yang mengatakan hidupku menggenapi firman. Jadi orang lain boleh melihat firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, mereka boleh melihat Kristus itu hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ketika kita menerima tugas pelayanan dalam bidang apapun juga, jangan banyak alasan, jangan banyak komentar dulu. Tetapi berkatalah seperti saya, iya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu Tuhan menyuruh kita untuk melayani, tetapi ingatlah, karena kasih karunia-Nya Tuhan memilih kita. Di antara sekian banyak orang, Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan tergantung moodnya hari ini kurang enak, kurang bagus, aku tidak mau melayani dulu.
nanti kalau aku lagi senang aku mau melayani. Saudara, di sini Tuhan ingatkan, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Ketika kita mau berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan, semuanya Tuhan yang atur. Sekalipun mungkin saat itu kita sedang banyak persoalan, mungkin saat itu pikiran kita sedang tidak fokus, tetapi ketika kita berkata, aku mau Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk melayani Dia. Tapi beda kalau kita belum melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita sudah punya alasan, kita sudah ngomel-ngomel dulu, pelayanan itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Waktu Tuhan untuk kita melayani akan terlewatkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi marilah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menghargai setiap waktu dan kesempatan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk melayani. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sekalipun secara manusia pelayanan itu tidak ada artinya, sekalipun secara manusia orang memandang dengan sebelah mata, tetapi ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat materi, tetapi terlebih berkat sukacita, berkat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika seorang anak menginginkan sesuatu dari orang tuanya, pastilah anak ini mau disuruh untuk melakukan segala sesuatu untuk menolong orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Setiap kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu untuk melayani Dia, bagaimana respon kita? Dan apa yang kita lakukan? Apakah kita menolak dengan berbagai macam alasan, atau kita akan menerima dengan sukacita? Selanjutnya Galatia 6 ayat yang ke-10. Nah, disitu dikatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya saudara, selanjutnya jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat baik. Kenapa saudara kita harus berbuat baik? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita kepunyaan Allah, kita mengaku bahwa kita percaya kepada Allah, kita adalah milik Kristus, kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika ada waktu dan kesempatan kita bisa berbuat baik, jangan menunda untuk melakukannya besok. Besok saja aku akan berbuat baik. Oh, nanti saja atau lusa saja dan lain sebagainya. Saudara, itu kesempatan kepada kita untuk kita bisa menyaksikan kasih Tuhan, untuk kita bisa menyinarkan terang Tuhan dengan perbuatan baik. Karena kita sesungguhnya sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan perbuatan baik itu dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada kata lagi bagi kita besok, lusa, nanti dan lain sebagainya. Ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukan itu. Sehingga waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan itu akan menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 di situ dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Kalau waktu kita menanam, kita tidak menanam. Ketika waktu untuk menuai tiba, kita baru menanam, kita akan ketinggalan dari waktu Tuhan. Dan kita tidak bisa menikmati waktu Tuhan, berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saat ini, hari ini, waktu Tuhan itu atas hidup kita. Dia berkenan untuk kita temui dan Dia juga berkenan untuk menolong kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, buat waktu yang Kau masih berikan kepada kami
untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami masih sering tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Tapi saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi bahwa saat inilah saatnya perkenanan itu. Saat inilah saatnya Tuhan menolong dalam hidup kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Baik waktu untuk ibadah, waktu untuk melayani, dan juga waktu untuk berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala keperluan kebutuhan mereka. Buatlah jemaat-Mu juga boleh tetap setia, berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami di PT Kristus Penyelamat Jumbo Batu. Dan harapan kami, saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, silahkan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.